إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. Ya Ustadz, mohon nasihatnya kepada kami semua yang sedang tertimpa musibah, baik dari segi fisik ataupun segi harta yang kehilangan. Apakah dikatakan tetap bersabar ketika kita kehilangan atau terkena penyakit, namun selalu teringat terus dan selalu ada rasa penyesalan? Pertama, bahwa penyakit ataupun musibah yang menimpa diri kita itu memberikan hikmah yang agung bagi seorang mukmin. Apa hikmahnya? Yang pertama, Allah ingin mengampuni dosa-dosa kita. Memang ya, musibah yang menimpa seseorang itu akibat daripada perbuatan-perbuatan dosa yang ia lakukan. Maka dengan musibah itu Allah ya gugurkan dosa-dosanya. Dengan musibah itu Allah mengangkat derajat-derajatnya. Maka seorang mukmin ketika ditimpa musibah, hendaklah ia berucap qadarallah wa ma syaa fa'al. Ya, segala sesuatu itu sudah ditakdirkan oleh Allah. Ya, kemudian berharaplah pahala. Tidak perlu kita mengingat-ingat sesuatu kejadian terdahulu, karena itu adalah pintu syaitan. Makanya kata Rasulullah, iyyakum wallau. Ya, jangan jauhi oleh kalian kata-kata andai. Ya, jangan kamu katakan, kalau ya andai aku tidak melakukan begini, tentu aku tidak akan terjadi begini. Jangan, kata Rasulullah. Kenapa? Karena lau itu taftahu abwaba syaitan. Karena akan bisa membuka pintu-pintu syaitan. Ya, tak perlulah kita menyesali. Kenapa saya begini? Kenapa saya begitu? Ya, tidak perlu ya. Itu semua adalah pintu-pintu syaitan. Itu semua adalah ya sudah takdir, dan itu semua sudah dicatat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kewajiban kita adalah berusaha untuk ridha dengan takdir. Kewajiban kita adalah berusaha untuk menyerahkan semuanya, segala-galanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu kemudian kita berharap pahala kepada Allah, ya, dan berharap agar Allah mengganti dengan sesuatu yang lebih baik. Ya. Makanya subhanallah, ya, tidak pernah para nabi ataupun para orang-orang saleh yang diceritakan oleh Allah dan Rasulnya, mereka menyesali akan tindakan perbuatan yang terdahulu. Ini dia Nabi Syuaib, yang kehilangan anaknya yang paling ia cintai, yaitu Nabi Yusuf alaihissalam, Nabi Yakub, ya, yang kehilangan anaknya yang paling ia cintai, yaitu Nabi Yusuf. Tak pernah beliau ya menyesali, kenapa saya dulu izinkan ya dia bermain sama saudara-saudaranya, ya, sehingga akhirnya dia hilang entah kemana. Tapi apa yang diucapkan oleh Nabi Yakub, innama ashku bathi wa huzni ilallah, sesungguhnya aku hanya mengadukan kesedihanku dan kesusahanku hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala saja. Sudahlah, yang berlalu sudah berlalu, tak akan pernah terjadi lagi. Sekarang ya hadapi semua itu dengan kesabaran. Adalah Rasulullah, apabila ditimpa musibah, beliau berucap alhamdulillahi ala kulli hal. Segala puji bagi Allah ya pada setiap keadaan. Maka dari itulah ya akhi, ya, semua itu ada hikmahnya. Yakinlah bahwa di balik kesusahan, kesulitan pasti ada kemudahan, insyaallah. Nah.